Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Daud dalam pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita lanjut dalam pembelajaran kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami dapat mengerti, memahami, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Pak Guru ingatkan kepada kalian bahwa bagi yang belum menyelesaikan tugas pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya, sekali lagi Pak Guru sampaikan agar diselesaikan semua tugas-tugas yang tertunda dan diserahkan atau dikirim melalui media yang telah disediakan. Sekali lagi, bagi anak-anakku sekalian, tolong selesaikan setiap tugas-tugas yang tertunda dan diserahkan kepada Pak Guru melalui media yang sudah Pak Guru sampaikan. Paham? Siap Pak Guru, kami akan menyelesaikan tugas yang tertunda. Terima kasih sudah mengingatkan dan memberi kesempatan pada kami untuk menyelesaikan tugas kami yang tertunda. Iya kan Ruth? Iya dong, sudah pasti. Pembahasan kita pada pembelajaran hari ini yaitu dengan judul Gereja yang Bergumul di Dunia. Nah, yang menjadi ayat rujukan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20, dan yang kedua 1 Petrus 2 ayat 11, dan yang ketiga Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang gereja yang bergumul di dunia, muncullah beberapa pertanyaan bagi kita sebagai gereja yang hidup dan bergumul di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, mengapa kehidupan kita sebagai gereja di dunia ini penuh dengan pergumulan? Yang kedua, apa sih yang digumulkan oleh kita, orang-orang percaya yang adalah gereja itu sendiri di dunia ini? Nah, perhatikan baik-baik anak-anakku, agar kalian bisa memahami penjelasan-penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Jawaban pertama dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah Pak Guru sampaikan, kalau kita merujuk pada kitab Filipi pasal 3 ayat 20, nah di sana dijelaskan bahwa kita manusia yang disebut dengan gereja ini, yang tinggal hidup di dunia ini, itu sebagai orang asing. Nah sekali lagi, berdasarkan kitab Filipi pasal 3 ayat 20, dijelaskan bahwa kita manusia yang hidup di dunia ini itu sebagai orang asing. Artinya kita hidup ini hanya numpang di dunia ini. Hanya sementara kita numpang dan berkarya di dunia ini. Nah, jika demikian, maka kita yang hidup sebagai orang asing di dunia ini harus mampu bersosialisasi dengan kehidupan yang Allah berikan
di dunia ini. Baik itu dengan lingkungan sosial. Nah, kenapa dengan lingkungan sosial? Karena kita yang hidup ini beraneka ragam. Baik itu suku, bangsa, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita yang adalah gereja harus mampu bersosialisasi di tengah-tengah perbedaan itu. Lebih daripada itu, kita yang adalah gereja yang hidup, numpang, dan berkarya di dunia ini harus mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah kehidupan sosial yang beraneka ragam di dunia ini. Harus bisa menebarkan garam itu, memberi rasa dan memancarkan cahaya-cahaya kehidupan di tengah-tengah gelapnya, kelamnya kehidupan pada masa kini di dunia ini. Berikutnya, kita juga harus mampu bersosialisasi atau mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang mana pada perkembangan zaman di era globalisasi ini tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa menjerumuskan, yang bisa mengubah kehidupan yang tadinya dalam terang menjadi gelap. Oleh sebab itu, kita sebagai gereja harus mampu menyesuaikan diri di tengah perkembangan zaman, membawa diri dan merubah yang gelap menjadi terang. Dengan kata lain, dalam perkembangan zaman di era globalisasi ini, kita juga selain membawa diri, selain bersosialisasi, selain menjaga kehidupan kita agar tetap dalam terang, kita juga harus mampu mengubah kehidupan orang lain yang masuk dalam kegelapan akibat perkembangan zaman tersebut kepada terang Kristus, kepada kebenaran Kristus. Berikutnya, pergumulan bagi gereja-gereja Tuhan di dunia ini, yaitu dapat kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, secara garis besar dijelaskan dalam ayat Alkitab tersebut yang menjadi pergumulan gereja masa kini di dunia ini, yaitu tentang kehidupan yang gelap, kehidupan yang kacau, yang sudah tidak terarah, kehidupan yang sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti kehidupan dalam percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, saling iri satu dengan yang lain, memiliki amarah terhadap sesama, memiliki kepentingan diri sendiri, tidak peduli terhadap sesama, selalu membuat kekacauan, keributan, memecah belahkan keluarga sesama, dan lain sebagainya.
tindakan-tindakan yang tadi Pak Guru sebutkan, itu yang disebut sebagai tindakan-tindakan gelap. Nah, inilah yang terjadi saat ini di dunia ini. Dan itulah menjadi pergumulan. Itulah menjadi hal yang digumuli gereja masa kini. Gereja yang hidup di dunia ini. Dengan demikian, anak-anakku sekalian, kita dapat menarik kesimpulan atau kita dapat menyimpulkan materi kita hari ini bahwa dalam kehidupan kita sebagai gereja-gereja Tuhan yang hidup berkarya di dunia ini harus mampu menjawab setiap pergumulan-pergumulan dari gereja itu sendiri, seperti yang tadi sudah kita bahas bersama, di tengah-tengah dunia ini. Artinya bahwa dalam kehidupan kita harus mampu menjadi garam dan terang dunia, mampu mengubah kehidupan-kehidupan yang gelap menjadi kehidupan-kehidupan yang penuh dengan harapan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan kita akan bertemu kembali pada pembelajaran dengan topik yang berbeda minggu mendatang. Sekali lagi, Pak Guru ingatkan kepada kalian agar tetap semangat belajar, tekun belajar di rumah, dan setiap tugas-tugas yang Pak Guru berikan, kalian harus rajin mengerjakan tugas-tugas tersebut agar kalian bisa mendapat nilai atau prestasi yang membanggakan orang tua dan keluargamu. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini. Biarlah setiap apa yang telah kami pelajari, Roh Kudus juga yang mengingatkan kepada kami, memampukan kami agar kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, demi dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri pertemuan kami pada pembelajaran hari. Haleluya. Amin.